Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi pembelajaran Al-Quran dengan metode qiraati yang beranggotakan 1. Risman Nur Isnaini NIM 203131029, 2. Nurul Fadila NIM 203131031, 3. Aisma Fitri Handayani NIM 203131037, 4. Istiani Nurul Wahida NIM 203131040, 5. Alvinara Miritonga NIM 203131047. Kami dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Raden Mas Said Surakarta. Pendidikan bagi anak usia dini diperlukan sebagai unsur untuk membantu meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap anak. Proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Di antara tugas yang memerlukan keseriusan dan kepedulian yang ekstra dari setiap pendidikan adalah tugas mencari metode terbaik untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, sebab mengajarkan Al-Quran kepada mereka merupakan salah satu pokok ajaran Islam. Tujuannya adalah agar mereka tumbuh sesuai dengan fitrahnya dan hati mereka pun bisa dikuasai cahaya hikmah sebelum dikuasai hawa nafsu dengan berbagai nodanya yang terbentuk melalui kemaksiatan dan kesesatan. Supaya dalam kegiatan belajar Al-Quran dapat berjalan dengan lancar, maka banyak sekali solusi yang digunakan, yaitu dengan metode cara cepat baca Al-Quran. Di antaranya adalah dengan menggunakan metode Iqra, Tilawati, Qiraati, Badadiyah, Nadliyah, Al-Barhi, dan lain-lain. Namun yang akan kami bahas di sini yang digunakan untuk mengatasi tersebut adalah metode Qiraati. Metode qiraati merupakan metode yang lebih menekankan pada pendekatan keterampilan, proses membaca secara cepat dan tepat, baik pada makharijul hurufnya maupun bacaan tajwidnya, sehingga akan diperoleh hasil pengajaran yang efektif, tahan lama, dan dapat dikembangkan sesuai kondisi kemampuan anak didik. Untuk mengajarkan metode qiraati ini, tidak sembarang orang yang mengajar, karena sebelum mengajar, para ustadz-ustazahnya ditashih terlebih dahulu sehingga siswa dapat belajar dengan baik dan benar. Kualitas ustazahnya dalam membaca Al-Quran selalu terpantau karena ada tadarus bersama. Selain itu, dalam metode ini juga terdapat petunjuk membaca pada setiap jilidnya, sehingga para siswa yang aktif dalam membaca, sedangkan guru hanya membimbing dan membenarkan bacaan yang salah. Jadi, dalam penerapan metode ini, siswa yang lebih banyak aktif sehingga akan selalu ingat dengan apa yang dipelajarinya, karena para ustadz-ustazahnya tidak memindahkan halaman sebelum siswa itu benar-benar bisa membaca dengan makhraj yang baik dan benar. Prinsip dasar metode qiraati berawal dari ketika puasan dan prihatin melihat proses belajar mengajar Al-Quran di madrasah, mushola, masjid, dan lembaga masyarakat muslim yang ada umumnya belum dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Metode qiraati adalah suatu metode dalam membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Prinsip-prinsip dasar qiraati terbagi dari 2 dasar. Di antaranya yaitu prinsip-prinsip yang dipegang oleh guru atau ustadz, yaitu 1. Daktum atau tidak boleh menuntun. Dalam hal ini, ustadz-ustazah hanya menerangkan pokok pelajaran, memberikan contoh yang benar, menyuruh santri membaca sesuai dengan contoh, menegur yang salah, menunjukkan kesalahan, membaca dan membetulkan. 2. Tiwagas, teliti, waspada, dan tegas. Maksud dari tiwagas tersebut adalah teliti, artinya dalam memberikan contoh atau menyimak ketika santri membaca jangan sampai ada yang salah. Walaupun sepele, waspada artinya dalam memberikan contoh
atau menyimak bacaan santri benar-benar diperhatikan. Ada rasa sambung dari hati ke hati. Tegas maksudnya dalam memberikan penilaian ketika menaikkan halaman atau jilid. Tidak boleh banyak toleransi, ragu-ragu ataupun segan. Penilaian yang diberikan harus benar-benar objektif. Contoh metode qiraati bila A atau ba bisa dibaca dengan huruf atau bisa ditulis dengan huruf Arab yaitu alif sama ba. Tidak dieja alif fathah ba, alif fathah a ba fathah. Ba sama dengan a atau ba bisa ditulis dengan huruf Arab alif atau ba, dan tidak juga dibaca a sama ba. Secara kuantitatif, jumlah kata yang digunakan bila dibaca secara langsung jauh lebih sedikit daripada jumlah suku kata yang digunakan dengan dieja atau diuraikan. Bunyinya ba. Ba bisa ditulis dengan huruf ba yang titiknya di bawah, atau bisa ditulis dengan huruf Latin ba atau ba. Jangan mengatakan yang bentuknya begini seperti ini. Bunyinya adalah ba. Untuk membedakan antara huruf batasa cukup perhatikan titiknya ini. Kalau ba titiknya di bawah atau ta titiknya di atas juga, atau ini bisa sa titiknya di atas. Ada juga huruf yang bisa disambung yaitu contohnya kaf sama ja. Kalau yang tidak bisa digandeng yaitu tidak usah dikasih alif, jadi hanya ja sama ka. Kalau terus hanya huruf alif gimana? Ditulis. Kalau ba, ba. Ta. Sa. Terus kaf yang bisa digandeng, kaf. Sama ja yang bisa digandeng, ja. Yang nggak bisa digandeng ada ja. Ja yang nggak ada alifnya, ja. Nggak ada alif. Sama ka yang nggak ada alifnya. Sudah paham? Sekian pembacaan materi dari Mbak. Yang B. Cara mengajar dengan menggunakan metode qiraati. Dalam mengajar qiraati ada jilid 1 sampai jilid 4, yaitu jilid 1. Jilid 1 adalah kunci keberhasilan dalam belajar membaca Al-Quran. Apa jilid 1 lancar, pada jilid selanjutnya akan lancar pula. Guru harus memperhatikan kecepatan santri. Jilid 2. Di jilid 2 lanjutkan jilid 1 yang di sini telah terpenuhi target jilid 1. Jilid 3. Jilid 3 adalah setiap pokok bahasan lebih ditekankan pada bacaan panjang dalam kurung hurufnya. Jilid 4. Jilid 4 merupakan kunci keberhasilan dalam bacaan tartil dan tajwid. Jilid 5 ini kelanjutan dari jilid 4. Di sini diharapkan sudah harus mampu membaca dengan baik dan benar. Jilid 6 adalah jilid yang terakhir yang kemudian dilanjutkan dengan pelajaran. Jadi ada dalam mengajar Al-Quran dikenal beberapa macam strategi, yaitu strategi yang pertama yaitu mengajar umum, yaitu yang A. Individu atau privat, yaitu santri bergiliran membaca satu persatu. Yang B. Klasikal individu, yaitu sebagian waktu digunakan guru atau ustadz untuk menerapkan pokok pelajaran secara klasikal. Yang C. Klasikal baca simak, yaitu strategi ini digunakan untuk mengajarkan membaca dan menyimak bacaan Al-Quran orang lain. Agar kegiatan belajar mengajar Al-Quran
dapat berjalan dengan baik sehingga tercapai keberhasilan yang maksimal, maka perlu diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. A. Guru harus menekan kelas dengan memberi pandangan menyeluruh terhadap semua santri sampai semuanya tenang, kemudian mengucapkan salam dan membaca doa iftitah. B. Pelaksanaan pelajaran selama 1 jam ditambah 15 menit untuk variasi atau doa-doa harian, bacaan sholat, doa ikhtitam, atau hafalan-hafalan lainnya. C. Usahakan setiap anak mendapatkan kesempatan membaca satu persatu. D. Wawasan dan kecakapan anak harus senantiasa dikembangkan dengan sarana dan prasarana yang ada. E. Perhatian guru hendaknya menyeluruh, baik pada anak yang maju membaca maupun yang lainnya. F. Penghayatan terhadap jiwa dan karakter anak sangat penting, agar anak tertarik dan bersemangat untuk memperhatikan pelajaran. Jika ada yang diam terus tidak mau membaca, maka guru harus tetap membujuknya dengan sedikit pujian. Langkah-langkah dengan menerapkan metode qiraati. Yang pertama, praktis atau tidak dibaca. Contoh bacaannya, seumpama huruf ri, ba, dibaca ba pendek, bukan ba panjang, atau bukan alif fathah ba. Kedua, sederhana, dapat dipahami, yaitu cukup perhatikan huruf saja. Contoh perhatikan ini, seumpama ini ta, bunyi ta atau bunyi sa. Ketiga, sedikit demi sedikit, tidak menambah sebelum lancar. Seumpama nantinya kalian belum lancar, kalian harus mengulangi lagi. Keempat, waspada bacaan yang salah. Kelima, will bisa karena biasa atau pada pelajaran ilmu tajwid hafalannya kalian harus diperhatikan. Sistem yang digunakan dalam pengajaran membaca Al-Quran dengan menggunakan metode qiraati, yaitu diawali dengan membaca huruf hijaiyah yang sudah berharakat langsung maupun tanpa mengeja. Kedua, langsung praktek. Ketiga, materi diberikan secara bertahap. Keempat, menekankan pada banyak latihan membaca. Kelima, belajar sesuai dengan kemampuan anak. Keenam, evaluasi dilakukan setiap hari. Paham? Sekian penyampaian tugas pembelajaran Al-Quran dengan metode qiraati. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami selaku kelompok 2 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.